Baik, selamat malam dan selamat sahabat untuk teman-teman semua. Apakah suara saya kedengaran? Boleh dilambaikan tangan? Ya, terima kasih. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kembali kita boleh mengadakan ibadah Vesper, dan bersyukur juga oleh karena teman-teman mengundang saya untuk boleh mengambil bagian di kelompok alumni SMA Advent Air Bersih ini. Dan ini adalah yang kedua kalinya saya boleh membagikan firman Tuhan kepada adik-adikku sekalian di sini. Saya juga melihat bukan saja alumni yang hadir, tapi ada juga beberapa tamu-tamu di luar daripada alumni yang juga bersama-sama dengan kita. Oleh karena memang tadi ada kita posting di Facebook, sehingga mungkin teman-teman yang mengenal saya juga ikut bersama-sama. Jadi selamat datang juga kepada saudara-saudara yang masuk di dalam ibadah Zoom meeting yang dibuat oleh alumni SMA Advent Air Bersih ini. Senang sekali kembali boleh dapat hadir di sini, dan terima kasih tadi kesaksian yang luar biasa dari adik saya Pak Sinaga. Ya, jarang sekali ada seorang laki-laki itu terbata-bata memberikan kesaksian. Biasanya seorang laki-laki akan memberikan atau mengeluarkan air mata bila itu sangat menyentuh hatinya. Ya, lebih sering wanita itu memang menangis. Tapi saya terharu, senang melihat seorang laki-laki menyaksikan kebesaran Tuhan dengan tentu bukan air mata kesedihan itu, tapi air mata sukacita, air mata keharuan, karena dia merasakan bagaimana pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Masing-masing kita punya pengalaman pasti nanti, bagaimana indahnya sebenarnya berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih juga kepada Imelda yang sudah memberikan lagu pujian kepada Tuhan. Baik, adik-adikku sekalian, saya memberikan kita kuis pada malam hari ini. Ya, mau hadiah nggak? Tolong dibuat di chat, ya, jawabannya ya. Siapa yang tercepat, nanti saya akan kasih hadiahnya melalui Trianti ya. Coba tebak tahun berapa saya menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, atau alumni tahun berapa saya. Silakan. Asal-asalan pun boleh. Kira-kira alumni tahun berapa saya? Walaupun bukan dari Advent Air Bersih ya, tapi dari sekolah Advent juga. Ya, masih salah. Tepatnya tahun berapa? Masih salah ya. Wah, ini kelihatan berarti saya masih kelihatan muda ya, makanya sampai. Iya, belum ada yang tepat. Ayo, adik-adik sekalian, hadiahnya nanti pulsa 25.000. Belum ada sampai sekarang. Waduh, tua kan itu juga. Iya. Aduh. Iya, oke, terima kasih. Grace Sutapea yang pertama menjawab, saya alumni tahun 1994. Ya kan? Jadi berarti 26 tahun yang lalu ya saya menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA. Oke, nanti Grace kasih tahu nanti nomor HP-nya ke Tri ya, supaya besok setelah tutup sahabat kita akan kirimkan pulsa 25.000. Baik adik-adikku sekalian, saya akan share screen firman Tuhan pada malam sahabat ini. Tidak lama-lama ya. Semoga ini menjadi berkat bagi kita.
Sekarang ini apakah terlihat slide saya ini? Kelihatan semua ya? Nggak ada yang terpotong? Oke. Saya senang sekarang melihat orang-orang muda yang penuh semangat dalam pelayanan. Ya. Tetapi di satu sisi saya juga melihat orang-orang muda yang cuek terhadap pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, tapi saya bangga dan salut kepada adik-adikku di alumni SMA Advent Air Bersih ini yang sudah punya komitmen. Ya, saya lihat di sini ada sampai 39 partisipan yang hadir untuk beribadah bersama-sama. Ini tolong dipertahankan karena adik-adikku, saya bisa juga seperti ini karena sejak saya muda, sejak saya kecil, saya termasuk orang yang bersemangat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau ada acara-acara PA, dulu namanya PA remaja, PA senior, ada pertemuan-pertemuan, pasti selalu ikut. Ada perkemahan-perkemahan, selalu ikut. Dan ternyata itulah yang mengarahkan saya terus diarahkan Tuhan. Walaupun memang di dalam Tuhan kita selalu naik turun, kadang-kadang kita menghadapi kesedihan, kesusahan, ujian. Tetapi hasil daripada dekat dengan Tuhan dari muda itu, ternyata itu tetap terpelihara hingga sekarang. Ya, jadi adik-adikku di sini jangan pernah punya semangat yang patah ya. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan gereja, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, seberat apapun masalahmu, justru harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Baik, saya senang dengan orang-orang muda yang sekarang banyak belajar tentang akhir zaman. Ya, tidak ada yang salah dengan hal itu. Ya, belajar tentang bagaimana proses akhir zaman, undang-undang hari Minggu dan sebagainya. Tetapi saya mau mengingatkan kepada kita, jangan melupakan bagaimana hidup dari hari ke hari. Ya, kita jangan terlalu banyak fokus kepada beberapa tahun mendatang tentang kedatangan Tuhan dan sebagainya, tapi kita lupa mempersiapkan hidup kita hari ini. Ini yang saya lihat kadang-kadang terlalu semangat barangkali orang-orang muda. Ya, tapi pelajaran-pelajaran bagaimana how to live day by day with God ini yang jarang sekali atau sudah mungkin ada biasa kita dengar. Tapi jarang sekali untuk diingatkan kepada kita. Dan salah satunya pada malam ini adalah kesadaran tentang kesalahan atau dosa-dosa kita. Dalam dunia sekarang ini penuh dengan kejahatan, adik-adikku sekalian. Ya, kita sudah mendengar ya secara singkat bagaimana seorang pria memperkosa korban, membunuh. Nah, itu sudah biasa kita dengar berita-berita seperti itu. Bagaimana seorang bapak memperkosa anak kandungnya ya sebanyak 6 kali. Ini bukan hal-hal yang biasa ini kita dengar sekarang ini. Kemudian bagaimana poluan ya istri polisi ya digerebek saat mesum dengan pil yang juga polisi ya. Sudah biasa juga kita dengar berita-berita seperti ini. Ya, bagaimana begal di mana-mana, apalagi di masa-masa sulit sekarang ini, ya kejahatan makin bertambah-tambah. Ya, ini bukan sesuatu yang baru kita dengar. Dunia kita sekarang ini semakin penuh dengan kejahatan dan semakin mudah dan suka melakukan dosa. Ya, itulah dunia kita sekarang ini, adik-adikku sekalian dan pemirsa yang menyaksikan di Facebook. Tidak heran semakin bertambah juga malapetaka dan bencana pada zaman sekarang. Ya, gempa bumi beberapa tahun yang lalu kita dengar menelan lebih dari 8.000 jiwa dan itu bertubi-tubi. Kita pernah dengar dan saksikan gempa bumi dan tsunami di Aceh menelan lebih dari 200.000 jiwa. Mengerikan. Nah, oleh karenanya kita melihat sekarang penyakit yang aneh dan tidak ada obatnya. Ya, penyakit kulit, ya kita lihat itu, ya, penyakit Ebola, penyakit AIDS. Dan sekarang dunia dilanda dengan virus COVID-19. Dan belum ada obatnya sampai sekarang.
Ya, vaksinnya saja baru nanti mau di launching atau mau dibuatkan kepada kita, dan belum tentu apakah ini mujarab atau tidak. Jadi dunia kita ini sekarang ini sangat menakutkan. Ya, dunia sekarang terinfeksi. Kemarin saya baca sudah 39 juta orang yang terinfeksi COVID-19. Ya kan? Dan sudah 1 juta sekian yang meninggal dunia. Dan 29 juta sudah sembuh. Termasuk negara kita, Indonesia. Ya. Allah tidak pernah merancang hal ini terjadi kepada manusia sebenarnya. Tapi ini semua oleh karena dosa kita. Maka terjadilah hal-hal yang mengerikan seperti ini. Namun, cara terakhir yang Allah lakukan untuk menyadarkan kita untuk bertobat adalah melalui mengizinkan malapetaka bencana terjadi kepada kita. Saya percaya COVID-19 ini terjadi semua atas izin Tuhan. Agar kita bertobat. Agar kita sadar. Coba bayangkan adik-adikku ya. Virus yang ukurannya hanya 0,00 mikrometer ini ya, bisa membunuh 1 juta lebih orang. Ya. Dan negara yang besar seperti Amerika Serikat pun kewalahan untuk menemukan obatnya. Ini sekali lagi menunjukkan sama kita bahwa kita manusia ini punya keterbatasan. Ya. Kita tidak mampu melakukan sesuatu. Ini baru satu virus. Bagaimana kalau Tuhan izinkan muncul virus-virus yang lain? Wah, bisa kolaps kita. Ya. Satu virus saja sudah membuat Indonesia mulai masuk kepada resesi. Apalagi nanti kalau sampai muncul yang lain. Dari zaman dahulu hingga hari ini seruan ini nyaring terdengar. Ya. Bertobatlah. Itu sudah nyaring terdengar. Ya, kalau kita baca ayat-ayat yang ada di layar adik-adik sekalian, dalam Yeremia 25:5 ada kata-kata bertobatlah. Yeremia 26:3 dikatakan juga bertobatlah. Maka aku akan berbalik kepadamu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Sering kali Tuhan berkata demikian kepada kita. Tapi apa respon kita? Kemudian pada Matius 3:1-2, Yohanes Pembaptis juga berkata, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian juga Yesus sendiri juga katakan, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Bahkan pada zaman rasul-rasul, Rasul Paulus juga katakan, semua harus bertobat. Dan dalam Wahyu 3:19 juga katakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pena Inspirasi mengatakan, mengapa pertobatan itu begitu penting? Dalam tulisan khotbah di atas bukit, halaman 72 berkata, bagi dosa sekecil apapun yang masih ada ditemukan dalam diri, maka Allah adalah api yang menghanguskan. Adik-adikku, saudara-saudaraku, kalau ada dosa sekecil apapun yang kita tidak akui di hadapan Tuhan, maka pasti kita akan masuk neraka. Seberapa hebat pun pemahaman kita tentang roh nubuat, seberapa hebat kita bisa menghafal ayat-ayat Alkitab, seberapa jago kita berkhotbah dan menubatkan orang-orang, tapi kalau ada dosa-dosa kita yang belum kita akui di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu akan menjadi api yang menghanguskan di dalam hidup kita. Nah, sekarang ternyata ada dua jenis pertobatan. Ya, 2 Korintus 7:10 katakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia menghasilkan kematian. Jadi pertobatan atau duka cita ada yang menurut kehendak Allah dan ada yang berasal dari dunia ini. Pertobatan yang palsu kita bisa temukan secara singkat, saudara bisa baca nanti. Ada pertobatan Esau.
Ada pertobatan Firaun, ada pertobatan Biliam, ada pertobatan Judas, sepertinya bertobat. Ya. Tetapi inilah yang disebut tadi pertobatan dunia ini. Ya. Tetapi yang benar adalah pertobatan yang sejati. Kita bisa melihat contoh daripada pertobatan Rasul Paulus. Ya. Salah satu tokoh yang tidak pernah malu mengakui kesalahan dan masa lalunya adalah juga salah satunya adalah Paulus. Kalau kita lihat saya highlight di bawah ini, akulah yang paling berdosa. Ya, kalau ada orang-orang berdosa di antara mereka, kata Paulus, akulah yang paling berdosa. Jadi seorang yang punya pertobatan sejati adalah tidak akan pernah malu mengakui dosa dan kesalahan. Ya, tidak akan pernah menutup-nutupi segala dosa dan kesalahan. Dia tidak akan pernah takut lagi orang tahu kesalahan dan dosa-dosa. Sebab dia sudah selesaikan dengan Tuhan. Pertobatan yang paling menyentuh hati adalah pertobatan dari Raja Daud. Daud, sebagaimana kita tahu, melakukan banyak dosa dan kesalahan. Ya, dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Dia suruh membunuh suami dari Batseba. Tetapi ketika Nabi Nathan membuka kesalahannya dan dosanya, sebenarnya Daud sebagai raja dapat membinasakan Nabi Nathan agar jangan ketahuan perselingkuhannya. Dia punya power atau menyogok ini Nabi Nathan supaya berdiam diri saja. Tetapi yang dilakukan Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia tahu itu adalah teguran dari Tuhan. Maka kalau kita baca Mazmur 51, itu adalah satu pasal, adalah nyanyian dari Raja Daud tentang penyesalannya akan dosa-dosanya. Dan salah satu dari ayat yang paling indah adalah di ayat 3, 4, dan 5. Kasihanilah aku ya Allah. Ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Ayat 5, aku sendiri sadar akan pelanggaranku, senantiasa bergumul dengan dosa. Dan salah satu ciri orang yang bertobat adalah, sebagaimana saya katakan tadi, tidak malu membuat di dalam biografi hidupnya tentang kesalahan yang dilakukan. Saudara, bisa saja Daud ketika dia melakukan kesalahan dan bertobat, dia tidak tuliskan kesalahannya secara detail di dalam kitabnya. Tetapi saudara bisa baca dengan detail, dengan jelas, bagaimana Raja Daud menuliskan di dalam autobiografi hidupnya tentang kesalahan yang dilakukan secara detail. Tidak pernah dia malu untuk menyatakan dan menuliskannya. Biasanya orang kalau sudah bertobat, udahlah nggak usah cerita-ceritakan lagi sama orang katanya. Atau sudahlah nggak usah tuliskan itu dalam biografi hidupmu. Ya, tapi orang yang bertobat sejati, dia tidak akan pernah takut, malu ketika orang tahu akan kesalahan. Sebab dia sudah selesaikan dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Raja Daud menyesali dosanya dan membuat hati Tuhan hancur dan dulu. Daud bertobat sebab dia fokus terhadap dosa, tidak fokus kepada hukuman dosa. Daud sadar bahwa dia telah menghancurkan hati Tuhan. Dia mengakui perbuatannya bahwa dialah yang melukai hati Tuhan. Setelah itu Daud sibuk bergumul atas dosanya dan dia tidak malu menyaksikan atau menuliskan dosa-dosa. Saudara-saudara, kalau saudara baca kisah pertobatan Daud, dia tidak punya waktu yang cukup lama ketika Nabi Nathan katakan, engkaulah itu. Oh, dia tidak berbantah-bantah. Dia tidak mengulur waktu sampai berhari-hari. Tapi kalau kita baca di dalam kitab, segera kata-kata itu dituliskan. Daud menyesalinya. Dan dia pergi, dia robek pakaian, dia tanggalkan pakaian kebesarannya. Pakaian raja loh yang ditanggalkan. Dia letakkan mahkotanya. Dia pakai kain kabung. Dan dia buat debu di atas kepalanya. Dan semalaman dia berada di luar istananya. Menangis. Meminta Tuhan untuk mengampuninya. Saya sering juga kasih tahu kepada keluarga saya mengenai Daud ini. Saudara, kalau perhatikan Daud dan Saul dari segi kesalahan, Daud ini yang paling banyak kesalahannya daripada Saul.
Saul saya catat hanya cuma satu kesalahannya, ketika dia tidak mengikuti perintah Tuhan dengan 100%. Tapi Daud mempunyai banyak kesalahan. Tapi why saya berpikir Daud ini berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan garis keturunan Yesus dipastikan dari Daud. Anda tahu kenapa? Karena Daud punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Salah satu yang ditunjukkan Daud adalah ketika dia ditegur kesalahannya. Dia bukan lari kemana-mana. Dia datang kepada sahabatnya itu. Meminta ampun kepada sahabat sejatinya. Sebab Daud ketika menggembalakan kambing dan domba, selalu membuat puisi-puisi, nyanyian-nyanyian yang indah kepada Tuhannya. Dia selalu membayangkan kedekatan dan selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang dia takuti hidupnya ketika dia berhadapan dengan Goliat, yang dilihatnya adalah Tuhan bersama dengan dia. Bukan dia lihat keperkasaan si Goliat itu, tetapi yang dia lihat adalah Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan bersama-sama dengan dia. Karena dia sudah membiasakan diri berada di hadirat Allah. Itulah yang membuat Daud menjadi salah seorang sahabat Tuhan. Kitab suci katakan dia adalah sahabat Allah. Kedekatannya, cintanya kepada Tuhan. Sehingga setiap kali dia melakukan kesalahan dan dosa, Daud sama dengan kita, mudah jatuh ke dalam dosa. Dia punya kelemahan. Ya. Tetapi kita harus belajar dari Daud, adalah seorang yang sangat dekat kepada Tuhan. Bahkan kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur, berapa kali Daud ini berhubungan dengan Tuhan satu hari, saudara akan temukan ayatnya 7 kali di dalam sehari. Daud selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Daniel 3 kali baru, saudara. Tapi Daud 7 kali dalam sehari dekat kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara sekalian, inilah ya, pertobatan sebelah kiri, pertobatan palsu. Ya, pertobatan sejati merasa sedih karena telah berdosa terhadap Allah. Kalau yang palsu merasa sedih karena akibat dosa. Jadi saudara-saudara, teman-teman, adik-adikku, jangan sedih karena akibat dosa. Tapi sedihlah karena kau telah melukai hati Tuhan. Orang yang bertobat sejati sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang bertobat sejati tidak mencari alasan menerima kesalahan. Seperti Daud, dia tidak membuat alasan kepada Nabi Nathan mengapa dia mengambil Betsheba. Dia tidak punya alasan. Dia tidak membuat alasan apapun. Pertobatan sejati memutuskan untuk menjauh dari dosa. Tetapi kalau yang palsu mencari alasan, menyalahkan orang, kemudian mengulangi dosa berulang-ulang, dan tidak punya keinginan untuk meninggalkan. Roh Kudus tidak memberi kita perasaan bersalah yang tidak jelas. Dia meyakinkan kita terhadap kenyataan dari kekurangan kita. Pengakuan haruslah spesifik. Tuhan, saya telah melakukan kesalahan ini. Saya telah berdosa dan saya ingin Engkau mengampuni dosa yang ini. Spesifik, saudara-saudara. Saudara, adik-adikku, dulu saya jarang berdoa menangis terhadap dosa-dosa saya. Tapi belakangan hari ini saya sadar bahwa yang membuat sakit hati Tuhan, yang membuat sedih hati Tuhan adalah dosa-dosa. Sehingga kalau saya berdoa, biasanya paling lama mendoakan orang lain dan mendoakan dosa-dosa. Saya sebutkan satu persatu dosa-dosa itu. Dan saya belajar untuk menangis. Belajar untuk hancur hati. Sebab saya masih melakukan dosa-dosa itu. Tulisan inspirasi Ellen G. White katakan, tanpa pertobatan dan pembaruan sejati, pengakuannya tidak akan diterima Allah. Harus ada perubahan yang pasti nyata dalam hidup. Segala sesuatu yang sifatnya menghina Allah haruslah dibuang. Ini akan menjadi hasil yang murni dari penyesalan kita akan dosa-dosa. Apa manfaatnya kita bertobat? Ketika kita secara berhasil memenuhi proses pertobatan, hasilnya adalah kesembuhan, kelegaan, dan kebahagiaan serta kesehatan. Dorothy J.R. White menulis, pikirkan air mata yang menetes di bagian luar, namun membasuh bersih bagian dalam. Tuhan titipkan dan buat kantong air mata kita, agar kita keluarkan itu sebagai bagian daripada hancurnya hati kita terhadap hal-hal yang telah menyakiti hati Tuhan. Ya. Kalau kita mampu berdoa atas dosa-dosa kita, kalau kita mampu menyebutkan dosa-dosa kita dan sambil menangis di hadapan Tuhan, itu akan membasuhkan bagian terdalam dari diri kita.
Apa yang terjadi setelah Daud mengakui dosa dan sebelumnya? Sebelum mengaku, apa dikatakan? Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering. Tetapi setelah pengakuannya, di dalam Mazmur 32 ayat 6 sampai 7 11 katakan, pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Mazmur 32 ayat 5 Daud menuliskan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Jadi saudara-saudara, ketika engkau berhadapan dengan kekasih hatimu Tuhan, sahabatmu itu, tidak perlu engkau menyembunyikan sesuatu tentang kesalahan-kesalahan. Beritahukan, sampaikan kepada segala pelanggaran-pelanggaran. Karena dialah yang sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Tuhan juga pernah ucapkan di dalam kitab Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kain kerumici, aku akan sanggup membutikannya seperti salju dan bulu domba. Bila ada di antara kita yang sepertinya doa-doa kita belum dijawab Tuhan, hidup selalu susah dan tak pernah berhenti musibah demi musibah seperti yang kami telah alami, ingatlah firman Tuhan dan catatlah ini, saudara-saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosa-dosa. Kami juga sekeluarga bila ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, saya selalu katakan kepada diri dan kepada keluarga, apa yang masih kita lakukan yang salah. Mari kita bertobat. Mari kita akui kesalahan kita kepada Tuhan. Dan mari kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Langkah pertama ini yang sulit, saudara-saudara. Begitu kita datang kepada Tuhan mengakui kesalahan kita, maka pengampunan Tuhan itu berlimpah. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi langkah awal inilah yang penting untuk datang dan meninggalkan segala kesalahan-kesalahan kita. Zakaria 1 ayat 3 katakan, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, semua terletak di tangan kita. Kalau kita mau Tuhan kembali dekat sama kita, maka kita harus datang dan dekat kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam 1 Petrus 3:9, Tuhan tidak pernah berlambat-lambat memenuhi janjinya, seperti dianggap beberapa orang sebagai keterlambatan. Sebaliknya ia sabar terhadapmu karena ia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang dapat datang kepada pertobatan. Wahyu 3:19 berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara, di akhir khotbah saya ini, saya ingin membacakan tulisan Ellen G. White mengatakan, bangkitlah, datanglah kepada Bapamu. Ia akan menjemput engkau dari jauh. Jika engkau mengambil satu langkah saja ke arah dia dalam pertobatan, ia akan cepat-cepat merangkulmu dalam lengan kasihnya yang abadi. Tidak pernah sebuah doa dipersembahkan betapapun lemahnya. Tidak pernah setetes air mata dicurahkan betapapun rahasianya. Tidak pernah satu kerinduan yang ikhlas kepada Allah didambakan betapapun lemahnya. Meskipun begitu, Roh Allah akan pergi menjemputnya. Bahkan sebelum doa itu dipersembahkan atau keinginan hati itu diberitakan, rahmat dari Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja atas jiwa manusia. Saudara ingat kisah anak yang hilang? Ketika anak yang hilang ini mengambil langkah untuk kembali kepada bapaknya dengan tubuh yang sudah jorok, yang bau, dan yang sudah menyakiti hati bapak. Namun Bapa yang penuh kasih itu melihat dengan jelas siapa yang sedang berjalan itu. Dari sifat manusia atau dari
tampang sudah tidak mirip lagi seperti anaknya. Ya, tetapi Bapa yang baik itu tahu persis bagaimana langkah-langkah anaknya itu. Bagaimana gerakan tubuhnya. Dan dia pastikan itu adalah anaknya. Kalau saudara baca nanti dalam kitab Lukas. Maka ayahnya itu yang berlari. Bukan anak yang hilang ini yang berlari. Tapi Bapa itu yang berlari. Merangkul anaknya itu. Dan memeluknya. Mencium. Saudara-saudara. Demikian juga dengan kita. Kalau kita menyadari dosa kita, kesalahan kita, seberapa dalam kita jatuh pun, kemudian mengambil langkah untuk kembali kepada Tuhan, maka tulisan Roh katakan tadi, maka Bapa itu akan bangkit, menjemput kita dari jauh, dan dia cepat-cepat merangkul kita dalam lengan kasih-Nya yang abadi. Saudara-saudara sekalian, adik-adikku, saya mengajak kita pada malam Sabat ini. Satu kata itu, bertobatlah. Tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Mari kita ingat kesalahan kita. Mungkin ada dosa pada teman kita, ada kesalahan kepada orang tua kita, sahabat lambat. Ambil langkah untuk bertobat. Datang dulu kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Minta ampun. Dan lakukanlah perbaikan-perbaikan. Maka hidup kita akan senantiasa diberkati Tuhan. Inilah firman Tuhan kepada kita, adik-adikku sekalian dan pemirsa yang menonton tayangan ini di Facebook. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang datang kembali kepada Bapa yang baik itu dan menerima pengampunan sehingga doa-doa kita akan senantiasa didengar Tuhan. Oleh karena dosa-dosa kita sudah kita selesaikan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Loran Napitupulu.